nama saya Rizka Prameswari Putri dari jurusan Pendidikan Fisika 2019. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya bakal menjelaskan persamaan kecepatan, simpangan, percepatan, dan energi-energi yang ada pada getaran harmonis. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami setiap materi yang akan saya jelaskan nantinya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu tidak tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa saja? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk membuktikan persamaan simpangan, kecepatan, percepatan, dan energi-energi yang ada pada getaran harmonis, dan untuk menyelesaikan permasalahan terkait persamaan simpangan, kecepatan, percepatan, dan energi-energi yang ada pada getaran harmonis. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang teknis pembelajarannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan garis besar materi. Lalu, nanti bagi kalian, teman-teman yang masih kurang paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan kepada saya. Gak usah pada malu ya. Jika kalian memang ngerasa malu atau takut, kalian bisa diskusiin dulu sama teman sekelompoknya. Nah, setelah itu, di akhir nanti akan ada kuis dan latihan soal. Saya bakal nge-recall sedikit nih tentang bahasan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh partner saya, yaitu Riza Nurmala. Jadi, masih ada yang ingat nggak sih apa itu getaran harmonis? Apa aja sih contohnya? Iya, kamu bener banget. Getaran harmonis adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran tiap sekon selalu konstan. Di mana contohnya itu seperti ayunan bandul, perpegas, dan senar gitar. Nah, langsung saja ya kita bahas ke materi kali ini. Di sini ada ilustrasi, di mana di sini ada gambar perpegas. Jadi, ketika perpegas ini dilepaskan dan ditarik, maka posisinya ini berada di posisi maksimum atau simpangan maksimumnya sama dengan amplitudo. Tetapi saat perpegas berada dalam keadaan setimbang, maka simpangannya itu besarnya adalah 0. Nah, di sini selanjutnya ada persamaan simpangan. Sebelum kita pembahasan inti di persamaan simpangannya, di sini aku mau ngingetin dulu omega atau kecepatan sudut, di mana omega sama dengan 2πf atau sama dengan 2pi per T, di mana T-nya ini adalah periode. Kenapa bisa begitu? Karena frekuensi ini besarnya 1 per periode. Nah, omega ini satuannya adalah rad per sekon. Selanjutnya yaitu simpangan maksimum atau Y maksimum itu besarnya sama dengan amplitudo. Nah, kita bahas ke persamaan intinya ya. Jadi, persamaan simpangan Y sama dengan A sin kali omega T plus theta 0. Di mana omega T hasilnya 2pi kali F ya. Nah, disubstitusi nih, jadi A sin kali 2pi Ft plus theta 0. 2pi F ini dijabarkan kembali, jadi A sin 2pi per T periode dikali T waktu plus theta 0. Nah, saat theta 0-nya besarnya 0, maka Y sama dengan A sin omega T. Sama berikutnya adalah penjabarannya lagi, yaitu A sin 2πf kali T atau sama dengan A sin 2pi per T periode dikali T waktu. Selanjutnya yaitu persamaan kecepatan, di mana di sini ada gambar segitiga. Ini ilustrasinya ya teman-teman. Jadi di sisi miring ini ada simbol huruf A, di sisi tegak simbol huruf Y, dan di sumbu X-nya ini atau sisi mendatarnya yaitu akar A kuadrat min Y kuadrat. Dapat dari mana sih Kak akar A kuadrat min Y kuadrat?
Ini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa gambar segitiganya ini adalah segitiga siku-siku. Dan kita bisa menggunakan Pitagoras, di mana sisi sumbu X itu bisa kita cari dengan akar sisi miring kuadrat dikurang sisi tegak kuadrat. Dari gambar segitiga tersebut, akhirnya kita peroleh bahwa Y sama dengan A sin theta, di mana itu diperoleh dari, kita tahu ya bahwa sin theta itu sama dengan depan per miring, maka Y sama dengan A sin theta. Nah, selanjutnya kita juga peroleh bahwa cos theta sama dengan akar A kuadrat min Y kuadrat per A, di mana cos theta itu sama dengan samping per miring. Nah, sehingga kita peroleh bahwa persamaan kecepatan yaitu dy per dt, atau turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Nah, jadinya d a omega sin omega t plus theta 0 per dt. Nah, turunan dari a omega sin kali omega t plus theta 0 ini yaitu omega kali a cos kali omega t plus theta 0. Nah, kita juga tahu bahwa tadi sudah dijelaskan cos theta sama dengan akar a kuadrat min y kuadrat per a yang diperoleh dari samping per miring sudut ya teman-teman. Nah, langsung disubstitusikan saja jadi omega kali a kali akar a kuadrat min y kuadrat per a. Nah, a yang di sini sama yang di sini itu bisa dihilangkan. Jadinya omega kali akar a kuadrat min y kuadrat. Nah, untuk kecepatan maksimumnya itu diperoleh saat cos omega t-nya sama dengan 1 atau omega t-nya sama dengan 0. Jadi diperoleh bahwa V maksimum sama dengan A kali omega. Saat theta 0-nya sama dengan 0, maka kecepatan atau V sama dengan omega kali A cos kali omega T. Selanjutnya ada persamaan percepatan, di mana percepatan ini adalah dv per dt, atau turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Nah, kita tahu bahwa tadi kecepatan itu besarnya A kali omega cos kali omega T plus theta 0, lalu diturunkan terhadap waktu menjadi min A omega kuadrat sin kali omega T plus theta 0. Atau bisa menjadi min omega kuadrat kali Y. Kenapa bisa begitu? Karena Y itu atau simpangan kita tahu ya tadi besarnya A sin kali omega T plus theta 0. Maka kita bisa simpulkan bahwa percepatan atau A sama dengan min omega kuadrat kali Y. Nah, saat theta 0-nya 0, maka A sama dengan dv per dt atau turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu, jadinya d a omega cos omega t per dt, di mana menjadi min a omega kuadrat sin omega t. Nah, yang terakhir ada percepatan maksimum, di mana percepatan maksimum itu diperoleh saat sin omega t sama dengan 1 atau omega t-nya sebesar 90 derajat. Jadi, A maksimum sama dengan min A omega kuadrat. Nah, sebelum kita bahas ke energi-energi pada getaran harmonis, akan lebih baik jika kita membahas ini terlebih dahulu. Jadi, kita tahu ya bahwa tadi V atau kecepatan sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Dan kita juga tahu bahwa tadi ada persamaan kecepatan A omega cos omega T. Maka A omega cos omega T sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat yang ada di ruas sebelah kanan itu dalam bentuk akar ya teman-teman. Nah, gimana caranya biar akar ini tuh dihilangkan? Nah, maka di kedua ruas itu harus dikuadratkan terlebih dahulu, sehingga menjadi A cos omega T dikuadratkan sama dengan akar A kuadrat min Y kuadrat dikuadratkan, dan diperoleh A kuadrat cos kuadrat omega T sama dengan A kuadrat min Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang periode yang ada di pegas. Kalian masih pada ingat nggak teman-teman tentang materi periode
yang ada pada pegas. Nah, kita ulas lagi ya, bahwa periode pegas T sama dengan 2pi akar M per K, di mana M per K ini tadi ada di ruas kanan ya, terus kita pindahkan ke ruas kiri menjadi akar K per M, yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Nah, T-nya ini yang ada di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 2pi per T. Maka K per M sama dengan omega kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? Karena 2pi per T itu kan sama saja yaitu besaran kecepatan sudut ya, atau omega. Nah, K per M ini kan masih dalam bentuk akar. Nah, gimana caranya biar akarnya ini tuh bisa hilang? Maka di kedua ruas itu harus dikuadratkan sehingga menjadi K per M sama dengan omega kuadrat, sehingga diperoleh K sama dengan M omega kuadrat. Nah, selanjutnya kita bahas energi-energi yang ada pada getaran harmonis. Nah, di sini tuh ada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang pertama yaitu energi potensial. EP sama dengan setengah KY kuadrat. Nah, kita jabarin nih bahwa Y sama dengan A sin omega T. Nah, A sin omega T-nya ini dikuadratkan menjadi setengah K kali A kuadrat sin kuadrat omega T. Lalu, kita ketahui di slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa K sama dengan M omega kuadrat. Maka, kita jabarkan lagi, EP sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega kali T. Nah, selanjutnya ada energi kinetik, di mana energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat, di mana kita tahu bahwa V ini tuh tadi besarannya A omega cos omega T. Maka ketika kita substitusikan atau kita jabarkan menjadi setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, kita jabarkan lagi bahwa M omega kuadrat itu tadi sama saja K. Maka setengah K kali A kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, di slide sebelumnya sudah saya jelaskan juga bahwa A kuadrat cos kuadrat omega T itu sama besarnya seperti A kuadrat min Y kuadrat. Maka, diperoleh hasil energi kinetik yaitu setengah K kali A kuadrat min Y kuadrat. Nah, yang terakhir ini ada energi mekanik, di mana energi mekanik adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik, yaitu setengah KY kuadrat plus setengah KA kuadrat min setengah KY kuadrat. Nah, setengah KY kuadratnya bisa dihilangkan ya teman-teman, maka energi mekaniknya menjadi setengah KA kuadrat. Konstanta pegas itu satuannya Newton per meter dan A-nya ini amplitudo, satuannya meter. Nah, lanjut di sini tuh ada contoh soal. Saya bacakan ya. Suatu benda bergetar hingga membentuk suatu getaran harmonis dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sin 20 pt, dengan Y adalah simpangan dalam satuan meter, T yaitu waktu dalam satuan sekon, dan tentukan beberapa besaran dari persamaan getaran harmonis tersebut. Yang pertama yaitu amplitudo. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa persamaan simpangan itu A sin omega T, di mana di sini sudah diketahui persamaannya 0,04 sin 20 pi kali T. Maka, kita ketahuin bahwa amplitudonya sebesar 0,04 meter. Lalu yang kedua ditanya adalah frekuensi. Dari persamaan ini kita tahu bahwa omeganya sebesar 20 pi. Maka 2πf sama dengan 20 pi. Maka frekuensinya sama dengan 20 bagi 2 menjadi 10 Hz. Nah, dan yang terakhir yaitu sudut fase pada saat simpangannya 0,02 meter. Nah, dari persamaan tadi kan Y sama dengan 0,04 sin 20 pt. Nah, dari yang ditanya tadi itu tuh simpangannya 0,02 meter, maka kita masukkan saja yaitu 0,02 sama dengan 0,04
sin theta, karena sin 20 pi T itu sama aja sin theta. Nah, maka sin theta sama dengan 0,02 dibagikan 0,04, yaitu setengah. Maka, theta sama dengan 30 derajat. Karena sin sudut berapa yang menghasilkan setengah? Sin 30 derajat hasilnya setengah. Seperti itu, teman-teman. Nah, contoh soal yang kedua, soalnya yaitu sebuah benda yang masanya 200 gram bergetar harmonis dengan periode 0,2 sekon dan amplitudenya 2 cm, lalu disuruh tentukan besarnya energi kinetik saat simpangannya 1 cm. Nah, kita ketahui dari soalnya itu ada massa 200 gram. Di sini semuanya itu diubah satuannya menjadi satuan sistem internasional, maka 200 gram diubah jadi 0,2 kg, lalu periodenya 0,2 sekon, amplitudo diketahui 2 cm, maka menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter, dan Y atau simpangannya yaitu 1 cm, atau kita ubah menjadi 10 pangkat min 2 meter. Nah, dari pernyataan soalnya yang belum diketahui adalah kecepatan, sedangkan kita disuruh cari energi kinetik. Maka yang pertama kita cari adalah kecepatan, di mana V sama dengan omega akar kuadrat min Y kuadrat sama dengan 2pi per T akar kuadrat min Y kuadrat. Nah, tadi T-nya sudah dikasih tahu di soal, A sama Y-nya juga sudah dikasih tahu di soal. Jadinya 2pi per 0,2 akar 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, dikurang 10 pangkat min 2 dikuadratkan, menjadi 10 pi akar 4 kali 10 pangkat min 4 dikurang 10 pangkat min 4, menjadi 10 pi akar 3 kali 10 pangkat min 4. Maka menjadi 0,1 akar 3 pi meter per sekon. Nah, lanjut energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat, menjadi setengah kali 0,2 dikali 0,1 akar 3 pi dalam kurung kuadrat, menjadi 3 pi kuadrat kali 10 pangkat min 3 joule. Gimana nih teman-teman pembelajarannya? Udah pada ngerti belum? Kalau misalnya teman-teman masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Nah, teman-teman juga bisa diskusi sama teman sekelompoknya untuk mendiskusikan yang kira-kira kurang dipahamin dari penjelasan saya tadi. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman masih kurang yakin sama hasil diskusi kelompok kalian, teman-teman bisa langsung tanyain ke saya. Gak usah malu atau takut ya teman-teman buat nanya, karena akan lebih baik jika kalian bertanya sekarang dibandingkan nanti jika sekalian kebingungan pada saat mengerjakan kuis ataupun latihan-latihan tugas lainnya. Saya beri waktu selama 10 menit ya teman-teman. Jika memang tidak ada pertanyaan, maka saya kira pembelajaran ini cukup sampai di sini. Baik, sudah cukup ya semuanya teman-teman. Saya anggap kalian semua sudah paham. Nah, langsung saja di sini ada 5 soal kuis yang bisa kalian kerjakan. Nah, soalnya nggak perlu ditulis, kalian langsung ke jawaban saja. Dan saya beri waktu 10 menit, cukup? Cukup ya. Nah, baik, bisa langsung dikerjakan soal kuisnya mulai dari sekarang. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada ngerjain soal kuis? Pada bisa nggak ngerjainnya?
Alhamdulillah, nanti Ibu cek ya kuisnya seperti apa nilainya. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, ada yang tahu nggak nih teman-teman, apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa jawab? Iya, bener banget. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu terkait persamaan simpangan, kecepatan, percepatan, dan energi-energi pada getaran harmonis, yaitu Y sama dengan A sin kali omega T plus theta 0, V sama dengan omega kali A kali cos omega T plus theta 0, A atau percepatan sama dengan min A omega kuadrat sin kali omega T plus theta 0. Dan energi potensial sama dengan setengah KY kuadrat, energi kinetik sama dengan setengah MV kuadrat, dan energi mekanik adalah gabungan dari energi potensial dan energi kinetik yang menjadi setengah K kali A kuadrat. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Nah, latihan soalnya ini cuman dikit kok, cuman ada 3. Nah, nanti kalian bisa kumpulkan 1 minggu setelah pemberian tugas. Saya memberikan latihan soal ini agar kalian semua bisa paham dan lebih mendalami lagi konsep dasarnya dan juga bisa lebih terbiasa untuk mengerjakan soal-soal. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, pahamin konsep-konsep dasar fikihan soal dibanyakin. Jangan lupa juga nih dikerjain latihan soalnya ya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.